Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya, nama Agus Seri Triyono, mahasiswa bidang studi informatika kelas 2 PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Universitas Kristen Satya Wacana. Nomor UKG 201 502 978 927. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pulau Kulon Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hari ini Selasa 5 Maret tahun 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 10 dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK dengan subtema pembuatan kartu ujian menggunakan Melmet pada aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin Mas Karo, Ketua kelas ya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, berdoa sudah. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya, Pak Agus, akan mengabsensi atau mengecek kehadiran ya kalian semua, apakah ada yang tidak masuk ya. Ini untuk kehadirannya. Ahmad Faiz. Oke. Andika. Oke. Apri Carlo. Arinda Eva. Bella Putri. Desta Kurnia. Eko Rehan. Elisa. Oh ya, OSN. Endang. Faila. Galih Roni. Gilang. Ida. Oh ya. Ida Nurul. Hadir. Iksa. Intan Putri. Kakak. Hasanah. Lailatul. Leni. Marsha. Moninda. Mira. Neviana. Niken. Ria. Novita tadi. Risa. Safira. Sheila. Septia. Sinta. Sonia. Tegar. Vimala. Oh, enggak hadir. Wahyu. Yuliana Citra. Oke, yang enggak hadir satu, yang satu OSN ya. Ya. Materi pembelajaran pertemuan kemarin membahas tentang sistem komputer, mengenal perangkat keras pada komputer seperti mouse, keyboard, CPU, monitor, hard disk, dan mainboard. Ya, jadi pertemuan kemarin kita belajar tentang bagaimana dari
sistem kerja komputer, dalam arti kita ada perangkat keras atau hardware yang ada di dalam komputer itu. Oke, tadi itu pembelajaran untuk pertemuan kemarin. Kemudian untuk pada pertemuan kali ini ya, kita akan ya, sebelum ke materi ya, Pak Agus akan menyampaikan ya, yaitu kepada kalian atau memberi himbauan kepada kalian semua bahwasanya ketika di dalam lab kita tetap menjaga satu kebersihan ya, tidak boleh membawa minuman ya atau makanan yang mana bisa mengakibatkan nanti bisa terjadinya yaitu kerusakan pada komputer ya. Misalkan kita bawa minuman ya, tidak tahu namanya, kita sedang bekerja ataupun kita praktek, karena mungkin lalai kita minumannya tumpah dan mengenai keyboard ataupun perangkat ya yang lainnya, bisa mengakibatkan kerusakan. Kemudian makanan, misalkan kita meninggalkan sisa makanan itu bisa menyebabkan ya, mengundang ataupun bisa mengundang semut untuk datang. Akhirnya apa, nanti bisa bersarang di tempat ataupun di perangkat keras komputer yang bisa mengakibatkan konsleting ataupun rusak. Ya, untuk itu saya menghimbau kepada kalian semua ya, kalian dilarang untuk membawa ataupun ya dalam arti makanan ataupun minuman untuk dibawa ke lab ya. Itu jadi nanti kalau mau makan ya kita di kelas saja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu tetap jaga ya keselamatan kerja ya, kita berhati-hati ya, meskipun kita perangkatnya elektronik, di situ pasti ada arus listrik ya, terutama ya kaki ya, kira-kira kita tidak perlu gerakan yang mungkin menimbulkan akhirnya, karena di bawah itu ada perangkat CPU yang bisa nanti ada colokan listrik juga, jangan sampai ya itu mengakibatkan listrik ya, mungkin karena colokan itu ya lepas atau apa ya, itu ya. Kemudian untuk kita masuk ke materi ya, materi kali ini kita belajar program pengolah kata, yaitu untuk lebih submaterinya kita belajar melmet ataupun surat massal ya. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik ya dapat memahami bagian-bagian dari ya aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menerapkan bagaimana menggunakan dan mengintegrasikan melmet aplikasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis data dari Microsoft Excel ke dalam Microsoft Word. Jadi untuk Microsoft Word nanti datanya untuk suratnya misalkan, kemudian datanya di Microsoft Excel ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengkreasi suatu kartu ujian siswa pada Microsoft Word dan Microsoft Excel ya. Jadi itu tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Baik, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan pretest dulu ya, tes awal yang mana kita pakai Kahoot ya. Silakan kalian membuka aplikasi Kahoot di komputer masing-masing ya. Nanti di browser ya, Kahoot ya. Oke, udah semua? Kita mulai ya persiapan.
Oke, itu tadi untuk tes pretestnya ya. Untuk selanjutnya ya, nanti silahkan berkelompok, masing-masing kelompok ya, bergerombol ya. Terus kemudian yang LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, nanti saya bagi ya. Nanti lewat WA Carlo, nanti diteruskan ke WA grup yang tadi ya. Terus sama data siswanya nanti dibuka di komputer satu grup satu aja, satu kelompok ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kita untuk materinya, untuk penjelasannya ya, ini saya akan menyampaikan yang ini berkaitan dengan Mailmat, yaitu untuk Mailmat sendiri adalah pengertiannya salah satu fitur pada Microsoft Word yang dapat digunakan ya untuk membuat surat undangan ya. Untuk membuat surat undangan atau dokumen dalam waktu yang lebih cepat. Dengan fitur ini, aktivitas pengiriman undangan akan menjadi lebih ringkas karena Anda tidak perlu membuatnya satu persatu untuk tiap penerima. Jadi penerimanya nanti secara otomatis akan terkirim secara otomatis. Jadi kita tidak menulis satu-satu. Fungsi dari Mailmat itu ya. Jadi itu fungsi Mailmat. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi Mailmat, yaitu sesuai dengan pengertiannya. Fungsi utama dari Mailmat adalah memudahkan kita dalam pengiriman undangan atau email dalam jumlah yang banyak. Dengan fitur Mailmat, Anda tidak perlu mengisikan satu persatu tadi informasi penerima pada dokumen yang Anda kirimkan. Langkah-langkah membuat Mailmat yang yaitu kita membuat, misalkan kita membuat amplop surat ya. Jadi kita membuat surat masalnya ini dari amplop surat ya. Kemudian setelah membuat amplop surat ini, kita akan membuat data yang kita koneksikan dengan amplop surat ya. Kalau datanya sudah, kita menghubungkan dari data amplop surat ke dalam surat yang itu amplop surat tersebut. Baik, langsung aja kita mulai ya. Untuk langkah awal ya, langkah awal kita adalah ya, untuk membuat sebuah amplop ya, tentunya kita harus mengetahui ukurannya ya. Langkah-langkah membuat ukuran yaitu kita klik layout. Di sini kita klik untuk page setupnya, untuk ukuran kertasnya yaitu untuk width, yaitu untuk lebarnya 21, kemudian tingginya adalah 11. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada tampilan, di sini lembar kerja kita ya, sesuai ukuran amplop yang kita sesuaikan di sini ya. Langkah awal untuk membuat sebuah amplop surat, kita ketik dulu ya untuk kepala suratnya, ataupun biasanya instansi atau sebuah perusahaan yang dimana ada identitas ataupun kop suratnya. Di sini saya pakai kop surat sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Pulauan, karena kita induknya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang dinas lambang provinsinya kita logo Jateng ya. Kita untuk posisinya enter.
Oke, kalau sudah ini kita kemudian buat untuk yang data siswanya ya. Data siswa ini kita pakai Microsoft Excel bisa, ataupun kita pakai Word juga bisa ya. Oke, kita di sini ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian ada kelas, terus ada nama orang tua. Misalkan sini saya buat datanya sebagai sampel aja, kita buat 5 siswa aja. Nama siswa misalkan ada Agus, kemudian Bagus, Catur, kemudian Dimas, dan Erna ya. Save, kita simpan di misalkan di dokumen aja, kita buat folder. Siswa. Oke, terus kemudian kita masuk ke Word lagi, terus Wordnya yang tadi ini kita simpan juga datanya, simpan juga datanya dengan nama amplop main, kita tadi Melmer. Oke, kita mulai untuk mengeling ataupun kita masukkan datanya dengan klik ngeling. Sini ada select. Kita cari datanya tadi, nyimpennya di mana? Di My Dokumen, kemudian ada data siswa. Oke. Nah, kita masukkan select ya. Yang pertama bapak, nama orang tua ya. Terus yang kedua kita taruh sini nama siswa, kemudian kelas. Ini udah jadi, bukan kita preview aja. Yang nomor 1 tadi sesuai dengan data. Yang nomor 1 ada nama orang tua Imam, nama Agus. Oke, demikian untuk cara pembuatan Melmet pada kesempatan ini. Jadi kita mengelingkan menggunakan dua aplikasi sekaligus ya. Jadi ada Microsoft Word untuk program pengolah kata dan Excel program pengolah angka. Untuk lembar kerjanya peserta didik ya atau LKPD-nya udah di-share. Silakan bergerombol ke masing-masing grup ataupun kelompoknya masing-masing. Ya. Ini sana sama sini atau udah dibagi, Mas? Jadi intinya nanti misalkan ya dari sini saya akan menyampaikan sedikit ya. Kira-kira kalau ya ini pertanyaan buat kalian, kalau misalkan sekolah kita mau mengadakan ujian, itu kan butuh kartu tes ya. Kartu tes kalau misalkan dibuat seperti ini bisa enggak? Bisa ya. Karena kan kartu tes itu kan jumlah siswa kita semua itu sekitar ya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sekitar 870 berapa, hampir 900 lah kurang lebih itu. Kalau kita nulis manual mungkin sehari 2 hari nggak selesai ya, tapi kalau pakai ini mungkin dengan waktu
setengah jam udah selesai. Ya, itu fungsinya Marmet. Terus kira-kira bagaimana kalian bisa mendesain kartu? Ya, misalkan kartu itu kan kita kertasnya ini lembarnya. Misalkan kalian nanti desain ini, saya bagi berapa kartunya, misalkan satu lembar dibagi 5, ini dibagi lagi 2, jadi 5 kali 2 10. Satu lembar bisa untuk 10 siswa. Itu contohnya. Ya. Jadi itu bagaimana kalian mendesainnya. Terus di dalam kartu itu apa saja yang kalian masukkan? Misalkan apa kira-kira yang dimasukkan di dalam kartu? Ada apa? Nama, terus kelas, absen, NIS, perlu? Enggak. Yang paling atas sendiri kira-kira apa? Nomor ujian. Itu paling atas. Kata kunci itu nomor ujian. Karena nomor ujian itu pasti berbeda. Ya, kelas bisa sama, nama bisa sama. Ya, kalau nomor ujian itu usahakan berbeda, harus berbeda. Ya. Jadi misalkan nama kelasnya 10 sama kelas 12 nomornya ya jangan sampai sama. Meskipun kelasnya berbeda. Ya, cara pembuatannya nanti, ya. Terus apa lagi? Nama, nomor nama, terus kelas, terus apa lagi? Cukup 4 itu udah cukup. Nomor, nama, kelas, sama apa? Satunya apa? Apa? Jadwal nanti itu tambahan, bisa. Misalkan tanpa jadwal nanti bisa. Untuk menghemat kertasnya, ya. Apa kira-kira? NIS itu tidak harus. Kan udah ada nama sama nomor kelas. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Ruangan. Kamu kira-kira masuk ruang mana? Mosok satu, ya. Misalnya kelas 12 ning ruangannya 9 semua kan enggak muat toh. Kan mesti dibagi ruang per ruang. Itu. Udah. Satu aja yang ini kelompok sini. Iya. Ya. Ini jadi satu aja. Udah, Carlo. Oke, kalau udah, ini tinggal kita ngetik tulisan ini. Nah, lurus ini. Belum iso. Pak, ini Oke. kepencet, Pak. Ya. Nggak bisa nih. Itu komanya diganti titik coba. Oke dulu. Hurufnya besar semua. Pakai ini sedikit. Tinggal share. Ini double klik. Nah, ini diganti intek. Nah, tinggal geser ini. Sama ngecilin.
di blok terus di B ini. Apanya? Ini toh. Oh, double klik aja. Dikliknya. Beres. Hmm? Kok double tuh kamu? Satu aja. Apa? Ini Pak fotonya Di insert. di situ. Di double klik toh. Double klik. Nah, ini web tag-nya diganti Behin. Ya Allah. Oh, double klik. Iya. Ayo, ini malah foto. Ganti. Oke, ini kelompoknya Carlo akan maju mempresentasikan ini. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan kartu ujian dari kelompok kami. Sebelumnya, assalamualaikum. Sebelumnya, nama saya Apri Carlo Dwi Putra Setiawan dan ini rekan saya. Saya Gilang Ramadan. Saya rekan kelompok. Saya Ahmad Raya. Sini kami akan menjelaskan komponen yang terdiri dari kartu ujian. Yang pertama itu ada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada nama sekolah kami dan nama kartu ujian serta nomor peserta, nama, kelas, ruangan, dan legalisir untuk kepala sekolah. Dari teman-teman apa yang ditambahkan? Tunjuk jari dah. Akan lebih baiknya itu ditambahi foto peserta ujiannya. Ya. Terima kasih atas sarannya. Nanti akan saya tambahin lagi. Udah. Mungkin ada yang lainnya mau tanya atau ini tadi ada masukan bahwa mungkin akan lebih baik bisa ditambahkan foto peserta ujian. Itu bisa ya. Kalau memungkinkan, karena itu pun juga akan lebih baik. Ya, mungkin ada saran lagi dari kelompok lain. Kalau nggak ada, bisa diakhiri, ditutup. Demikian. Demikian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, pembuatan kartu tes yang sudah kalian buat ya, itu bisa mungkin saat ini belum bisa kita terapkan secara langsung dalam mungkin karena kalian sebagai siswa ya. Nanti besok kalau kalian jadi guru ataupun mungkin atau sebuah instansi yang membutuhkan sebuah kartu, itu nanti mungkin bisa bermanfaat bagi kalian di dunia pekerjaan nanti ya. Untuk selanjutnya ya, kita sebelum ke akhir pembelajaran kita tes lagi ya, yang ke Kahoot lagi tadi. Kembali ke untuk post test ya, atau tes akhir. Sudah siap semua?
Oke, 8. Sembilan. Terakhir. Oke, siapa nih kira-kira? Oke, ini tadi untuk yang post test ya. Untuk selanjutnya adalah ini, jadi tadi pembelajarannya udah kita lalui. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menuju ke akhir pembelajaran tentang Melmat tadi ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Saya, Pak. Oke. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik bisa membuat surat massal atau Melmat, sebuah dokumen atau surat yang isinya sama untuk penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Fitur ini sangat membantu, terutama bila penerimanya sangat banyak. Melmat juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Tadi itu pembelajaran dalam Melmat ya. Jadi untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang analisis data. Jadi untuk itu dipersiapkan untuk materi yang selanjutnya, pertemuan berikutnya itu analisis data. Itu jadi kemudian saya ingatkan lagi ya untuk selalu menaati peraturan yang ada di lab ya. Jaga keselamatan juga, posisi duduk juga perlu kita perhatikan ya, jangan terlalu membungkuk ya, posisikan tegak. Jadi ketika kita ngetik juga biasakan ya, jangan itu pakainya 10 jari ya, jangan 11 ya. 11 kan gini, kalau 10 kan semua ya, itu. Jadi itu kemudian juga tidak lupa selalu ketika kita melaksanakan aktivitas, kita jangan lupa juga selalu berusaha semaksimal mungkin ya, berdoa ya, jangan lupa itu. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ya, untuk pagi hari ini nanti dipimpin doa lagi untuk mengakhiri ya. Silakan Mas Carlo untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, itu dari saya ya, mungkin dalam penyampaian pembelajaran pada pagi hari ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama bisa kembali ke kelas ya.